wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wiranaskar Ayu di mata kuliah Dasar Sistem Kendali. Di video kali ini kita akan belajar mengenai blok diagram. Nah, apa itu blok diagram? Saya yakin kalian udah pada tahu ya bentuk blok diagram itu seperti apa. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah bagaimana cara membuat fungsi transfer dari suatu blok diagram sistem. Tuh. Nah, sebelum ke fungsi transfer, ini sekilas ada intermezzo. Jadi kalau kita ingin menggambarkan suatu diagram blok dari suatu sistem, itu beberapa komponen yang biasanya kita gunakan atau simbol yang kita gunakan adalah seperti ini ya. Misal nih, kita ingin menggambarkan suatu sinyal, yaitu sinyal input ataupun sinyal output, itu biasanya akan digambarkan dengan suatu panah seperti ini. Lalu kalau misalnya kita ingin menggambarkan suatu sistem, itu cukup dengan membuat kotak atau persegi panjang ya seperti ini. Tapi jangan lupa kita cantumkan juga nih persamaan fungsi transfernya seperti apa dari sistem tersebut. Lalu selanjutnya kalau misalnya di sistem kita ada sinyal yang merupakan hasil penjumlahan atau pengurangan dari beberapa sinyal lainnya. Kayak misalnya di sini kita punya sinyal C ini, dia itu merupakan penjumlahan dari R1, R2 dan juga dikurangi dengan R3. Maka di sini kita butuh yang namanya summing junction gitu. Bentuknya biasanya seperti ini ya, lingkaran dan di tengahnya ada silang seperti ini. Dan yang terakhir ada yang namanya peak of point. Nah, untuk peak of point itu dia merepresentasikan bagaimana suatu sinyal misalnya di sini ada sinyal RS ya. Di mana sinyal RS ini kemudian akan kita bagi menjadi 3 bagian, tapi di setiap bagian ini nilainya masih sama, yaitu masih sama-sama RS juga seperti itu. Di sini kita namanya adalah peak of point. Nah, lalu selanjutnya untuk diagram blok itu bentuknya dia bisa macam-macam juga. Yang pertama ada yang namanya bentuk cascade. Nah, kalau untuk bentuk cascade itu kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Jadi nanti antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya dia akan terhubung dengan sinyal seperti ini ya. Jadi misalnya kita punya sistem G1, G2 dan juga G3. Nah, kalau dia terhubung secara cascade, itu artinya output dari G1 dihubungkan dengan, atau dia akan menjadi input terhadap sistem G2. Lalu output dari G2, dia akan menjadi input terhadap sistem G3. Nah, nanti saat kita sederhanakan diagram blok ini menjadi satu blok seperti ini saja, nanti fungsi transfer dari sistem ini menjadi hasil perkalian dari ketiga sistem ini, yaitu G3 kali G2 dikalikan dengan G1. Seperti itu. Nah, bentuk selanjutnya ada yang namanya bentuk paralel. Bentuknya ya sama seperti bentuk paralel pada umumnya, yaitu seperti ini ya biasanya kan bentuknya. Tapi kalau untuk diagram blok dalam bentuk paralel ini berarti kita butuh yang namanya peak of point, karena di sini sinyal RS ini dia akan menjadi sinyal input juga untuk ketiga sistem ini ya, ketiga sistem yaitu G1, G2 dan juga G3. Nah, anggap output dari G1 itu adalah X1, sedangkan output dari G2 adalah X2, dan output dari G3 adalah X3. Sehingga nanti output totalnya dari sistem paralel ini itu adalah penjumlahan dari X1 tambah X2 dan ditambah X3. Nah, karena kebetulan X1 itu adalah sama seperti, di sini kan dia ada R ya sebetulnya nih. Di sini ada R, di sini ada R, di sini juga ada R. Berarti X1 itu sama aja dengan R dikalikan dengan G1, X2 sama dengan R kali G2, dan juga X3 sama dengan R kali G3. Maka nanti total C-nya ini sama saja seperti ini ya, G1 tambah plus minus G2 plus minus G3, kemudian dikalikan dengan RS, seperti itu. Nah, nanti bentuk sederhananya dari diagram blok yang paralel itu kurang lebih akan seperti ini juga nih, antara input dan output dia terhubung dengan suatu blok saja, satu blok ini, di mana fungsi transfernya itu adalah penjumlahan dari fungsi transfer masing-masing sistem yang kita hubungkan secara paralel itu sendiri. Kalau dari gambar ini berarti adalah penjumlahan dari G1 terhadap G2 dan juga terhadap G3. Nah, terakhir, bentuk yang terakhir itu adalah bentuk feedback, di mana bentuk feedback ini sebetulnya bentuk yang akan sering kita gunakan dan sering kita analisis di mata kuliah ini. Nah, ciri-ciri dari bentuk feedback yaitu sinyal outputnya nih, itu akan kita kembalikan atau akan kita umpan balikan dan kita jadikan sebagai input terhadap sistem kita atau terhadap controller dari sistem kita. Seperti itu. Nah, misal nih, ini kan dia terlalu banyak ya bloknya, jadi misalnya kita coba sederhanakan jadi satu buah blok saja
Untuk yang G anggap aja menjadi blok GS saja, dan juga untuk yang blok feedbacknya yang H1 H2 hasil cascade ini misal kita anggap sebagai HS ini, seperti itu. Jadi bentuk simplified-nya dari diagram blok yang sebelah kiri itu adalah yang sebelah sini nih, yang sebelah kanan ini adalah bentuk simplified atas bentuk yang sederhananya. Nah, untuk mencari fungsi transfernya itu bisa kita coba trace satu persatu dari sinyal yang ada. Jadi seperti biasa, kalau kita ingin mencari fungsi transfer, itu artinya kita akan membuat suatu persamaan yang menghubungkan antara output terhadap input. Atau di sini berarti CS per RS ya. Ini adalah output per inputnya. Nah, pertama kita lihat dulu dari persamaan ini nih, bisa kita coba lihat dari yang paling mudah bisa dari C ataupun bisa dari E dulu. Misal dari sinyal error ini nih, sinyal error E itu kan dia adalah hasil summing junction antara R dengan sinyal feedbacknya ya, dimana di sinyal feedback ini dia itu ada hasil perkalian dari H terhadap sinyal inputnya adalah C ya. Pada sebelah sini ada CSHS, sehingga nanti ES itu sama dengan RS minus plus CSHS seperti ini. Lalu kemudian dari persamaan satu ini kita bisa lihat dia baru ada variabel input dan variabel outputnya sudah ada ya, tapi di sini masih ada variabel error, sehingga kita akan cari nih error itu sebetulnya hubungannya terhadap input atau output sistem ini tuh seperti apa. Nah, cara mencarinya bisa kita lihat untuk sinyal yang sebelah kanan sini, yang arah forward. Jadi kalau dari sini bisa kita lihat sinyal CS ini di sebelah sini dia sama dengan ES dikalikan dengan GS ya, ini kan. Nah, dimana jadi ES itu sama aja dengan CS dibagi dengan GS, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita substitusikan ke persamaan awal tadi. Jadi CS yang sebelah sini kita ganti 100 di bagian atas, jadi akan sama dengan CS per GS, itu sama dengan RS minus plus CSHS. Terus nanti ini pindah ruaskan ke sebelah sini, jadi kita akan punya 1 per GS di plus minus sekarang jadi ya, plus minus HS dikalikan dengan CS sama dengan RS. Nah, karena yang akan kita cari adalah CS per RS, jadi bisa kita pindah ruaskan ya. Jadi CS per RS ini sama dengan 1 per ini ya, 1 per GS plus minus HS gitu. Yang bagian dalam sini kalau kita sederhanakan atau kita samakan penyebutnya, dia akan sama dengan gini ya, per GS, di sini ada 1, ini plus minus GSHS, itu sama dengan GS per 1 plus minus GSHS. Ini adalah fungsi transfer untuk diagram blok yang berbentuk feedback. Jadi kalau misalnya kita ingin sederhanakan bentuknya, bisa kita gambar seperti ini saja. Input, di sini ada output, kemudian di bagian tengah sini sistemnya sekarang fungsi transfernya adalah GS per 1 plus minus GSHS gitu. Nah, si persamaan ini yang di dalam sistem ini itu bisa juga kita sebut sebagai closed loop fungsi transfer. Sedangkan yang bagian bawahnya sini nih, GS dikalikan dengan HS, itu biasanya kita sebut sebagai open loop fungsi transfer atau disebut juga sebagai loop gain. Seperti itu. Nah, selanjutnya dalam diagram blok itu sebetulnya kita bisa melakukan perpindahan terhadap suatu blok, asalkan output atau sinyal yang diperoleh dari diagram blok yang baru ini masih sama dengan sinyal di diagram blok yang sebelumnya, jadi tidak merubah persamaan untuk sinyalnya. Misal nih, di sebelah sini yang pertama kita punya diagram blok yang awal ini seperti ini. Kalau kita ingin coba turunkan, kita cari dulu sinyal CS-nya ya, persamaan sinyal CS-nya. Kalau dari sini berarti bagian sini nih, bagian sini kan ada hasil summing junction ya antara RS dengan minus plus XS. Jadi nanti CS-nya itu adalah sama dengan ini ya, RS di minus plus XS kita kalikan dengan GS. Nah, terus sekarang kita coba cek apakah betul diagram blok yang sebelah kiri ini dia ekivalen terhadap diagram blok yang sebelah kanan. Nah, di mana dari diagram blok sebelah kanan ini kita pindahkan si blok GS-nya, kita pindahkan ke sebelah kiri atau ke sebelum summing junction. Nah, kalau kita pindahkan ke sebelah kiri, artinya di dalam sinyal yang feedbacknya ini harus kita tambahkan juga pengali terhadap GS-nya ini, gitu kan. Nanti saat kita coba turunkan,
Berarti di sini kita akan punya XSGS, kemudian di sini akan ada juga RSGS. Berarti nanti kita akan punya CS-nya itu adalah RSGS minus plus XSGS. Berarti sama saja dengan ini ya, RS minus plus XS dikalikan dengan GS. Nah ini kalau kita lihat dia sinyalnya masih sama ya, persamaan sinyalnya. Berarti kita dapat simpulkan antara blok diagram yang kiri dengan blok yang kanan ini adalah ekivalen. Nah begitu juga untuk yang blok yang kedua nih. Ini yang pertama GS-nya ada di sebelum summing junction, sedangkan yang kedua ada di setelah summing junction. Nah karena GS yang ini kita pindahkan ke sebelah kanan, otomatis di bagian feedback pun harus kita kalikan juga ya dengan suatu blok. Di sini dikalikannya dengan 1 per GS. Kenapa? Karena pada awalnya XS ini dia tidak terpengaruh oleh GS, sehingga saat GS-nya kita pindahkan ke bagian luar sini, berarti artinya bagian sini kan dia akan dikalikan dengan GS ya. Nah agar nilai sebelah sininya itu masih tetap hanya XS, berarti sebelum ini kita harus kalikan dengan 1 per GS. Seperti itu. Ini kalau kita coba turunkan nih, kita coba cari yang untuk persamaan ini dulu. Berarti kita akan punya CS itu sama dengan, di sini ada RSGS ya. RSGS sama dengan RSGS di minus plus terhadap XS, ini untuk yang sebelah sini. Sedangkan untuk yang sebelah kanannya berarti kita akan punya sebelah sini ada XS per GS, sebelah sini ya. Berarti nanti yang sebelah sininya nih ada RS minus plus XS per GS. Nanti sehingga CS-nya itu adalah ini ya, RS minus plus XS per GS kita kalikan dengan GS ya, sebelah sini. Berarti kita akan punya RSGS minus plus, ini bisa saling menghilangkan ya, minus plus XS. Ini kalau dilihat masih sama ya sinyalnya, berarti artinya antara yang kiri dengan yang kanan dia masih ekivalen. Lalu selanjutnya untuk yang sebelah sini, ini kita punya peak off point. Ini juga sama nih, jadi awalnya GS-nya ada di yang atas sini. Jadi artinya yang output sini sinyalnya itu adalah RS kalikan dengan GS, sedangkan yang bagian sini masih hanya tetap RS saja. Nah sekarang kalau misalnya kita pindahkan GS-nya ke sebelum peak off point, sebelah sini, berarti nanti yang di bagian sinyal atas masih tidak perlu ditambahkan GS ya, jadi sudah kita pindahkan, jadi masih sama nih sinyalnya bentuknya RSGS persamaannya. Nah untuk di yang kedua, agar masih dihasilkan sinyalnya hanya RS saja, berarti sebelah sini harus kita kalikan dengan 1 per GS gitu. Ada begitu juga untuk yang sinyal yang ketiga. Lalu selanjutnya nih untuk yang contoh ini, misal awalnya GS ini ada di sebelum peak off point. Nah kalau misalnya kita mau pindahkan ke bagian masing-masing sinyal ini, itu bisa saja, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi kalau kita lihat sinyal yang ini kan berarti dia adalah RSGS ya, tetap sama seperti yang bagian kiri sini. Yang kedua juga sama nih, masih RSGS, sama juga dengan yang kiri, dan begitu juga untuk yang sinyal yang ketiga. Berarti bisa disimpulkan antara blok diagram yang kiri dengan blok diagram yang kanan ini masih ekivalen juga. Seperti itu. Nah, fungsinya kita mempelajari tadi moving block itu untuk apa? Itu adalah untuk menyederhanakan suatu diagram blok. Misal nih, kita punya diagram blok bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat sekilas, dia bentuknya cukup ribet ya, karena banyak sekali komponen-komponennya di sini. Nah, agar kita tidak pusing melihat bagaimana diagram blok ini dan bagaimana fungsi transfernya nanti, bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi pertama, bisa kita lihat yang lebih gampang mungkin yang bagian ujung sini ya. Ini kan dia bentuknya adalah bentuk feedback. Jadi kita bisa sederhanakan dengan cara tinggal kita bentuk saja fungsi transfer feedbacknya. Jadi akan seperti ini ya, G3 per 1 plus G3H3 nih. Ini adalah bentuk sederhana dari yang feedback yang atas ini. Lalu selanjutnya adalah yang sinyal ini, sinyal input sebelah sini. Ini agar tidak pusing, ini bisa kita pindahkan ke sebelah setelah sinyal G2 ini. Asalkan nanti di sebelah atasnya ada pengali 1 per G2 ya, untuk menghilangkan penghasil perkalian atau pengaruh terhadap G2 ini yang awalnya. Jadi kan awalnya dia hanya nilai 1 saja nih di sini. Nah saat kita pindahkan titik startnya ke sebelah sini, berarti artinya di bagian sini harus kita kalikan juga dengan 1 per G2. Itu untuk menghilangkan pengaruh dari G2 sebelah sini. Jadi kita akan punya bentuk seperti ini.
Lalu selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan menyederhanakan yang bagian sebelah sini nih. Ini kan awalnya G1-nya ada di sebelum summing junction. Ini biar nanti nggak bingung bisa kita pindahkan nih ke sebelah kanan. Jadi artinya nanti G2 ini dikalikan dengan G1. Dan yang H2 ini kan awalnya dia tidak terpengaruh oleh G1 ya. Berarti sekarang karena terpaksa G1-nya pindah ke sebelah kanan, sehingga si H2 ini harus kita bagi juga dengan G1. Gitu. Jadi kita akan punya seperti ini ya, H2 per G1. Yang bagian atasnya adalah G1 kalikan dengan G2. Lalu sebelah sini nih ada berubah juga nih, 1 per G2 tambah 1 itu dari mana? Itu dari sini ya. Ini kan dia adalah 1 nih. Misalkan di sini ada 1 per G2. Berarti sinyal yang sebelah sini itu adalah 1 ditambah 1 per G2 ya kan. Sehingga kita akan punya seperti ini juga nih blok diagramnya. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita sederhanakan bagian feedbacknya. Di sini kan ada dua feedback nih, yang atas dengan yang bawah. Mereka sama-sama feedback negatif, jadi bisa kita hubungkan. Ini kan bentuknya paralel ya. Berarti kita hubungkan dengan cara menjumlahkan antara fungsi transfer yang atas dengan yang bawah seperti ini. Dan jangan lupa mereka terhubung ke sistem sebagai feedback. Di sini feedback negatif. Lalu selanjutnya yang bagian sini ini sudah disatukan nih menjadi satu blok. Karena bentuknya cascade berarti tinggal kita kalikan saja ya fungsi transfernya seperti ini. Lalu selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita sederhanakan bagian feedback sebelah sini. Jadi kita cari fungsi transfer feedbacknya sehingga nanti bentuknya hanya satu box saja seperti ini. Ini adalah fungsi transfer feedbacknya. Terakhir untuk menggabungkan keseluruhan ini karena mereka berbentuknya adalah cascade, berarti hasil akhirnya fungsi transfernya tinggal kita kalikan saja antara yang ini dengan yang sebelah sini. Sehingga bentuk sederhananya adalah kurang lebih akan seperti ini. Seperti itu. Oke, untuk yang diagram blok cukup sampai sekian. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas lanjut mengenai sinyal follow graph. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.